terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting, yaitu pengantar ke dalam doktrin Alkitab. Saya mengamati bahwa topik ini banyak digemari oleh orang-orang Kristen. Tetapi saya memperhatikan ketika mereka membicarakannya, mereka lebih cenderung melihat keistimewaan Alkitab itu pada hal-hal yang superficial. Hal-hal yang superficial yang saya maksud adalah bahwa mereka melihat keistimewaan Alkitab itu karena Alkitab adalah salah satu buku yang paling banyak terjual di dunia ini. Bahkan Alkitab juga merupakan buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Bahkan ada beberapa mereka yang melihat keistimewaan Alkitab ini karena buku ini adalah buku yang paling banyak mendapat perlawanan. Kita bisa bangga dengan semua ini, tetapi apakah kita telah memperlakukan Alkitab seperti pada tujuan dasarnya? Saya mengatakan kepada kita bahwa beberapa orang yang memiliki kebanggaan pada hal-hal yang superficial tersebut, tetapi mereka memperlakukan Alkitab hanya sebagai pajangan di lemari-lemari buku mereka. Bahkan saya katakan, beberapa mereka yang telah menjadi kecewa terhadap Alkitab, ketika Alkitab tidak lagi sebagai buku yang paling banyak terjual, tidak lagi melihat Alkitab sebagai buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan mungkin banyak orang yang sudah tidak tertarik lagi karena mereka melihat bahwa Alkitab tidak lagi menjadi buku yang banyak mendapat perlawanan karena orang sudah malas membicarakannya. Dan saya katakan inilah gejala-gejala yang sedang kita saksikan di dunia sekarang ini. Tetapi yang paling penting ketika kita mempelajari topik ini, kita harus mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Allah memberikan Alkitab kepada segelintir manusia di bumi ini, yaitu kita orang-orang percaya? Bukankah kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah penyataan Allah yang final? Apakah tidak cukup hanya percaya kepada Yesus saja? Mengapa harus ada Alkitab? Sesungguhnya pertanyaan seperti ini menuntut kita ke dalam wawasan dunia Kristen. Di dalam wawasan dunia Kristen mengajarkan kita bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan tidak hanya terbatas pada keyakinan semata. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan adalah bersifat relasi. Karena hanya dengan relasi yang seperti inilah orang-orang percaya dimungkinkan memiliki pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Kesadaran yang seperti inilah, di sini kita bisa memahami mengapa Tuhan memberikan Alkitab kepada orang-orang percaya. Karena hanya melalui Alkitab sebagai buku satu-satunya, kita bisa memiliki pengetahuan yang akurat tentang Allah. Kita harus menyadari bahwa pengetahuan akan Allah merupakan pengetahuan istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Karena pengetahuan akan Allah ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat dalam dan luas, dan membutuhkan pengkajian yang serius dan terus-menerus dari orang-orang percaya. Pengetahuan tentang Allah tidak hanya melibatkan satu sisi dalam hidup kita, tetapi membutuhkan seluruh aspek. Di mana di dalam pengetahuan akan Allah ini melibatkan aspek pikiran kita untuk mempelajari dan mempercayainya. Juga membutuhkan aspek perasaan, sehingga kita menerima pengetahuan itu dengan sukacita. Dan juga pengetahuan akan Allah membutuhkan aspek tindakan,
Karena tujuan akhir dari belajar tentang Allah adalah pembaharuan hidup. Dari sini kita bisa menyadari mengapa Allah memberikan Alkitab, firman tertulis kepada kita. Keyakinan dasar yang dituliskan oleh Alkitab sendiri, bagaimana seriusnya Allah memberikan Alkitab kepada kita. Kita bisa melihat bahwa Allah sendiri yang memberikan firman-Nya. Itu pertama-tama kita bisa saksikan ini adalah kepada Musa, di mana Allah memberikan firman-Nya secara tertulis di atas gunung Sinai kepada Musa. Dan hukum yang diberikan oleh Allah ini ditulis oleh jari-jari Allah sendiri. Hukum ini merupakan hukum yang baru yang diberikan kepada orang-orang Israel sebagai bangsa yang telah dimerdekakan dari perbudakan. Dan masih banyak petunjuk-petunjuk lain yang disaksikan oleh Alkitab. Bagaimana Allah memberi perintah-perintah kepada para nabi agar mereka menuliskan firman-Nya. Maka cara untuk memperoleh pengetahuan ini adalah dengan mengetahui isi Alkitab. Tidak ada cara yang paling ajaib selain dari cara membaca, mempelajari, dan merenungkannya secara berulang-ulang. Kita bisa melihat hal ini ketika Allah memberikan hukum kepada orang-orang Israel. Kita tahu bahwa orang-orang Israel yang menerima hukum ini adalah mereka yang baru saja keluar dari Mesir. Mereka adalah orang-orang yang telah diperbudak. Mereka bukan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Tetapi mereka diberikan hukum oleh Allah agar mereka memiliki pengetahuan tentang Allah hanya dengan cara membaca, mempelajari, dan merenungkannya. Ini mengindikasikan bahwa Alkitab tidak hanya diberikan kepada segelintir orang yang memiliki kemampuan tertentu. Juga tidak hanya diberikan kepada segelintir orang yang memiliki pemahaman tingkat pendidikan tertentu. Tetapi Allah memberikan Alkitab kepada seluruh orang percaya yang dipanggil untuk memiliki pengetahuan tentang Allah dengan cara membaca, mempelajarinya, dan merenungkannya secara berulang-ulang. Dari penjelasan yang saya katakan ini, maka kita bisa memahami beberapa nilai penting mengapa firman tertulis adalah merupakan cara Tuhan untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang pertama, dengan Allah memberikan firman tertulis kepada kita yang kita kenal Alkitab, maka ini merupakan sebuah tindakan Allah di dalam memelihara firman-Nya dari generasi ke generasi. Kita tahu bahwa dengan bergantung pada metode tradisi lisan atau bergantung pada memori, maka pemeliharaan firman Allah secara akurat itu tidak bisa terjamin dibandingkan dengan firman Allah yang diberikan secara tertulis. Yang kedua, pemberian firman Allah secara tertulis kepada kita ini memungkinkan setiap kita untuk bisa mempelajarinya lebih baik dan terbuka untuk mendiskusikannya. Ini bisa mengarah kepada pemahaman kita akan pengetahuan akan Allah itu semakin membaik dibandingkan dengan hanya bergantung pada pengulangan secara lisan dari orang-orang tertentu. Yang ketiga, pemberian firman Allah secara tertulis memungkinkan kita untuk mendapatkan firman Tuhan itu secara mudah dibanding hanya bergantung kepada orang-orang yang mewarisi tradisi lisan tersebut. Dan yang terakhir, bahwa dengan
Allah memberikan firman tertulis kepada kita. Ini membuat kita tidak bergantung kepada orang-orang khusus yang memelihara tradisi lisan. Karena jika demikian, ada sebuah potensi dalam diri manusia. Bisa menjadikan dirinya berhala bagi sesamanya, dan orang lain juga bisa memberhalakan mereka. Sehingga ini bisa melampaui tujuan pemberian Alkitab itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita memiliki firman Tuhan secara tertulis, maka kita hanya membawa hormat kemuliaan hanya kepada Yesus saja sebagai sumber firman itu sendiri. Demikian pengajaran kita hari ini. Sampai ketemu di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.